pemain ni Mats Dijil daripada Holland. Lamanya walaupun kita nampak usaha untuk mendapatkan pemain Matt itu gagal, tetapi saya Cina dan Bahrain ketakutan jelang lawan timnas Indonesia, klaim naturalisasi Miss Hilger dan Eleanor Reijenders melanggar hukum. Nama Eleanor Reijenders dan Miss Hilger sejatinya memang jadi sorotan para rival timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Saking takutnya, Cina bahkan sempat mengancam akan melaporkan timnas Indonesia jika tetap memainkan Miss Hilger dan Eleanor Reijenders. Salah satu media China sebut proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eleanor Reijenders tidak sah. Bagaimana tidak, kedua pemain ini merupakan pilar penting, serta jadi tumpuan tim di kasta teratas Liga Belanda. Kehadiran Miss Hilgers dan Eleanor Reijenders bakal membuat kekuatan timnas Indonesia meningkat drastis di kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina udah ketar-ketir guys lawan King Indo. Ya kan guys, mungkin ini kalian udah lihat lah di FYP, di mana-mana beritanya udah banyak banget lah. Intinya media Cina mendorong Federasi Sepak Bola Cina untuk melaporkan Indonesia ke AFC. Jadi si media Cina ini minta Federasi Cina melaporkan Indonesia atas proses naturalisasinya Miss Hilgers dan juga si Eleanor Reijenders. Jadi mereka mendesak kalau aja Miss Hilgers sama Eleanor Reijenders dimainin waktu lawan Cina nanti, pokoknya wajib banget dilaporin. Elah, kalau takut kalah mah bilang kali bro Cina, bilang. Mereka mempermasalahkan, salah satu yang dipermasalahkan adalah proses naturalisasi dari Miss Hilgers dan juga Eleanor Reijenders ini dilakukan bukan di Indonesia. Berbagai alasan diutarakan media tersebut, mulai dari sumpah yang diambil dilakukan di Belanda, yang seharusnya di Indonesia, hingga proses naturalisasi yang begitu cepat, membuat Cina ketat-ketir. Namun pihak PSSI tak sedikit pun menggubris dan mengatakan apa yang dibilang media tersebut adalah omong kosong, karena semua sudah sesuai prosedur. Bukan hanya Cina yang mulai ketakutan dengan skuad terbaru timnas Indonesia, Bahrain juga mulai memprovokasi untuk menjatuhkan mental pemain. Namun ini tentu saja merupakan joke bagi timnas Indonesia, karena skuad timnas yang dulu dan sekarang sudah sangat jauh berbeda. Timnas Indonesia sentiasa diperkuatkan dengan pemain-pemain yang berkualiti. Lagi-lagi pun kita mendengar kabar berita akan ada a few player yang bakal menjadi pemain timnas Indonesia. Tidak cukup dengan Miss Hilgers dan Eleanor Reijenders, tapi kalau saya lihatkanlah timnas Indonesia ni kan, sekarang ni mereka sudah level yang, kalau saya lihatkan timnas Japan right now, they are same level right now. They are same level. Dan bagi saya, yes, I am part of Indonesian too. To see Indonesia grow up to be the biggest team in this Asian, I think it's no problem. Perangai buruk timnas Bahrain yang terus mengungkit kemenangan 10 gol tanpa balas atas timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia pada 12 tahun lalu, malah jadi bahan tertawaan bagi fans sepak bola Indonesia. Ini menandakan jika Cina dan Bahrain tengah ketakutan jelang lawan Indonesia pada 10 dan tanggal 15 Oktober nanti. Di sisi lain, di saat timnas Indonesia sedang diperkuat dengan pemain naturalisasi grade A, timnas Malaysia kini malah dirundung kesedihan ketika timnas kesayangannya harus ditinggalkan pemain andalannya, Dion Kuls. Dengan alasan urusan keluarga, benteng timnas Malaysia dipastikan akan rapuh jika tanpa hadirnya Dion Kuls. Padahal Malaysia akan melawan New Zealand dalam pertandingan persahabatan pada tanggal 14 Oktober nanti. Berita tergempar tadi, Dion Kuls baru saja memaklumkan yang dia tidak dapat menyertai skuad Harimau Malaya untuk menentang New Zealand pada bulan ni. Bagi aku ini adalah satu kehilangan yang sangat besar, sebab kita tahu level Dion Kuls ni kalau nak compare dengan player-player yang lain, dia lebih tinggi lah. Bagi aku dia lebih. Jadi aku tengok dekat sini, kita tahu sebelum ni kita dah nampak pertandingan Feroz dengan Dion Kuls, yang mana bagi aku agak sayang sebab aku nak tengok chemistry antara dua player ni bila lawan opponent yang lebih susah macam New Zealand. Diharapnya Feroz Baharudin dan juga Dominic Tan boleh menjadi benteng kuat untuk Malaysia. Belum habis cerita timnas Malaysia yang ditinggalkan Dion Kuls,
Lagi pemain naturalisasi Malaysia Mats Dejel bongkar hal yang mengejutkan usai dirinya gagal dinaturalisasi timnas Malaysia. Seperti yang kita ketahui bersama, baru-baru ini Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA menolak permohonan naturalisasi pemain yang diklaim keturunan Malaysia Mats Dejel. Alasannya regulasi FIFA menyatakan bahwa Dejel tidak memenuhi syarat kelayakan naturalisasi, karena darah keturunannya ternyata bukan Malaysia melainkan Singapura. Pemain ni Mats Dejel daripada Holland. Defender 27 years old. Dia sekarang main kelab Go Ahead Eagles Division 1. Pertamanya walaupun kita nampak usaha untuk mendapatkan match itu gagal, tetapi saya juga harus mengucapkan terima kasih kepada Matt kerana at least dia ada hasrat murni untuk mewakili Malaysia. Itu saya berharap juga ada lagi beberapa player yang heritage player ni, maksud saya heritage player ni yang berpengkalan di luar negara ini tidak membantutkan usaha kita lah untuk meneruskan ataupun mendapatkan pemain-pemain yang terbaik ini. Menariknya dalam unggahan terbaru di Instagram, sang pemain Mats Dejel mengungkapkan bahwa nenek dari ibunya lahir di Singapura pada 1893. Dalam postingan tersebut, Mats Dejel juga menjelaskan kepada publik kalau dirinya sebenarnya tidak tahu menahu tentang proses naturalisasi yang diajukan timnas Malaysia kepada dirinya. Setahu aku ibu nenek aku itu lahir di Singapura, bukan Malaysia, tulis Dejel. Aku gak tahu juga, aku kok tiba-tiba dikaitkan dengan Malaysia, benar aku gak tahu, tegasnya. Sontak postingan tersebut memicu kontroversi di kalangan netizen, terutama dari Singapura dan Indonesia. Seorang netizen Singapura dengan akun @mesov meluapkan kekecewaannya atas klaim sepihak Malaysia tersebut. Jelas-jelas nenek moyangnya lahir di Singapura, berhentilah mencoba mengklaim segalanya, tulisnya. Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari netizen Indonesia, banyak yang sepakat bahwa Malaysia sering mengklaim sesuatu yang bukan miliknya. Di sisi lain Federasi Sepak Bola Singapura merasa klaim Malaysia terhadap Mats Dejel tidak relevan, mengingat nenek moyangnya lahir di Singapura. Mereka melihat ini sebagai bagian dari pola klaim Malaysia terhadap sesuatu yang bukan milik mereka. Kritik terhadap Malaysia soal klaim semacam ini bukanlah hal baru. Sebelumnya negara tersebut juga mendapat sorotan karena dianggap sering mengklaim warisan budaya dari negara tetangga seperti Indonesia. Berhentilah mencoba mengklaim segalanya, kata Presiden Zainuddin bin Nordin.